Semoga nantinya kita sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman calon award di PBSB dalam menghadapi seleksi wawancara. Oke, boleh next. Ya, yang pertama ini aku mau sedikit ngasih gimana sih trik memahami pertanyaan wawancara dengan tepat dan benar. Oke, sebelumnya teman-teman dalam seleksi itu kurang lebih durasinya 15 menit yang mana nanti tuh akan dibagi dengan beberapa materi. Di next materi akan aku tampilin yang ini akan membahas tentang trik memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman nih bisa dengarkan dengan seksama. Pastikan teman-teman mendengarkan pertanyaan dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan pewawancara. Dan yang kedua, pahami dulu kata kuncinya. Identifikasi kata kunci dalam pertanyaan dan fokus pada kata kunci tersebut dalam menjawab pertanyaannya. Yang ketiga, tanyakan klarifikasi. Jika teman-teman ini masih belum paham tentang pertanyaannya, jangan ragu untuk meminta klarifikasi atas pertanyaan yang dilontarkan pewawancara. Yang keempat, teman-teman bisa nih menganalisis pertanyaannya. Pertanyaannya ini mengacu kepada apa? Sebenarnya ingin yang ditanyakan pewawancara ini dalam hal apa? Ini bisa teman-teman analisis terlebih dahulu pertanyaannya. Yang kelima, jawab dengan fokus. Teman-teman jawab pertanyaan itu dengan fokus, dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang singkat, dan tidak atau hindari dengan membahas hal-hal yang tidak terkait. Yang kedua, gunakan contoh yang konkret. Teman-teman bisa nih menambahkan contoh untuk memperjelas jawaban dan menunjukkan kemampuan teman-teman. Contohnya ya, apa yang Anda lakukan jika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan? Kan dalam kata kunci pertanyaan ini adalah kesulitan dalam pekerjaan. Teman-teman bisa menjawab, saya akan menganalisis masalah, mencari solusi, dan juga bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikannya. Jadi dengan tips ini, teman-teman bisa nih memahami pertanyaan itu dengan tepat. Teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan itu lebih efektif dan juga meningkatkan peluang teman-teman dalam menyukseskan seleksi wawancara. Oke, next. Oke, ini tadi ya saya bilang kan durasinya ada 15 menit kurang lebihnya. Itu dibagi. Kita ada materinya itu kitab kuning, wawasan kebangsaan, dan tentang moderasi beragama, wawasan akademik, tahfiz, Alfiya Ibnu Malik, 12. hadis Arba'in An-Nawawiyah. Oke, ini tentang memahami kitab kuning. Jadi kitab kuningnya nanti itu teman-teman biasanya tergantung ya, ada yang dari pewawancara yang memilihkan tiga kitab kuning ini atau teman-teman bisa request atau nanti dianjurkan untuk memilih antara tiga kitab kuning itu yaitu Bulughul Maram, Fathul Qorib, dan juga Tafsir Jalalain. Gimana sih tipsnya gitu ya? Ini ada beberapa tips memahami kitab kuning dalam seleksi wawancara PBSB. Yang pertama, teman-teman kuasai kitab yang relevan. Teman-teman bisa nih memilih dari tiga kitab kuning yang tersedia ini, mana sih yang relevan dengan teman-teman dan teman-teman kuasai. Yang kedua, pahami isi maksud. Pahami isi maksud dari makro yang akan nanti ditampilkan atau nanti teman-teman bisa belajar tentang makro-makro dengan kitab yang teman-teman kuasai. Dan juga bukan tentang menghafalnya. Jadi teman-teman nggak usah ngafal kitabnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami isi dan maksud dari kitabnya. Oke, yang ketiga itu analisis dan koneksi. Teman-teman bisa nih analisis dan juga buat koneksi antar kitab dan juga contoh dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, latihan menjawab pertanyaan. Pelatihan menjawab pertanyaan yang terkait dengan kitab kuning. Teman-teman bisa sering latihan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin akan bisa dipertanyakan dalam makro kitab kuningnya. Yang kelima itu bisa dengan diskusi dengan guru atau diskusi dengan teman-teman terdekat
dari teman-teman sekalian. Diskusi dengan guru ini bisa atau dengan pembimbing untuk memperdalam pemahaman kita. Jadi supaya ada sumbernya gitu ya. Dan yang keenam, fokus pada pemahaman. Fokus pada pemahaman dan juga aplikasi kitab kuning dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti tips ini, semoga nanti teman-teman bisa memahami kitab kuningnya itu lebih baik dan juga meningkatkan peluang teman-teman kepada dalam seleksi wawancara PBSB. Oke, ini contoh ya, contoh dari tadi 3 kitab kuning. Itu Bulughul Maram. Penguji akan mengeksplor wawasan kiroat atau bacaan calon penerima beasiswa berdasarkan teks makro meliputi nahu, sorof, i'rab, sawahid, dalilnya, jurumiyah, imriti atau alfiyahnya. Penguji juga mengeksplorasi wawasan terjemah calon penerima beasiswa meliputi atau kata khusus maupun kandungan makna umumnya. Yang ketiga, penguji akan mengeksplorasi wawasan tentang kaidah hukum, kaidah fikih, usul fikihnya calon penerima. Ini tadi sampai Yang ketiga itu penguji akan mengeksplor wawasan tentang kaidah hukum atau kaidah fikih dan usul fikihnya calon penerima beasiswa dari teks makronya. Dan yang terakhir, penguji juga mengeksplorasi wawasan tentang kontekstualisasi calon penerima beasiswa. Dari ketiga kitab ini sebenarnya sama aja, dari Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, dan dari ketiga ini semua sama aja dengan konteks yang akan ditanyakan oleh pewawancara. Oke, bisa next. Ya, selanjutnya ada contoh soal wawasan kebangsaan dan juga moderasi beragama. Ya, ini beberapa contoh soal dari wawasan kebangsaan yang mungkin akan ditanyakan dan dilontarkan pewawancara, seperti pengertian moderasi beragama, jelaskan contoh konteks moderasi beragama dalam kehidupan kita. Apa sikap yang bisa kita ambil dalam menghadapi perbedaan dalam beragama, seperti mungkin upacara keagamaan, sikap terhadap non-muslim, dan lain-lain. Apa sikap Anda terhadap kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia? Apa Pancasila sudah tepat sebagai dasar negara Indonesia dengan mayoritas warga negara yang muslim? Selanjutnya, sebut dan jelaskan contoh penerapan Pancasila yang juga berhubungan dengan moderasi pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada bagaimana tanggapan Anda terhadap orang yang tidak menerapkan moderasi beragama. Apakah negara Indonesia boleh dipimpin oleh seorang non-muslim? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana pandangan Anda mengenai Islam Nusantara yang sempat menjadi perhatian nasional? Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena terorisme yang kerap kali terjadi di Indonesia? Kemudian bagaimana cara mencegah yang mana Anda adalah penerus bangsa? Ini beberapa contoh yang pasti bakal dilontarkan oleh pewawancara saat interview materi kebangsaan dan juga tentang materi moderasi beragama. Teman-teman bisa nanti sering belajar ataupun latihan soalnya. Oke, selanjutnya materi tahfiz Al-Quran. Ketentuan dan jumlah juz pada tes ini sesuai dengan ketentuan PTM, Perguruan Tinggi Mitra, dan program studi yang teman-teman pilih. Dan dapat dilihat pada tabel asal jurusan, syarat usia, syarat fisik, syarat khusus, dan syarat tambahan yang ada pada buklet PBSB tahun 2025. Oke, next. Ya, materi Nazam Alfiyah. Sama halnya dengan materi tahfiz Al-Quran, ketentuan dan jumlah bait pada tes ini sesuai dengan ketentuan PTM. Jadi teman-teman itu kan ada ya pastinya di buklet apa-apa aja syarat yang ada dalam menentukan PTM-nya, itu syarat-syarat ujiannya ada. Jadi bukan berarti ada yang menggunakan ujian ini dan juga ada yang tidak gitu. Jadi tergantung dengan ketentuan perguruan tinggi mitranya dan juga program studi yang teman-teman pilih. Oke, next. Ya, hadis arba'in. Materi tes menghafal dan memahami hadis arba'in ini pilihan dari Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, akan ditentukan oleh penguji bersumber dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Oke, next.
Ya, ini adalah tata tertib yang bisa teman-teman terapkan sehingga wawancara bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, teman-teman itu berpakaian seragam sekolah, baik itu seragam resmi ataupun seragam ketentuan dari pondok pesantrennya. Yang mana seragam itu pastinya sopan dan juga rapi. Yang kedua, mendownload kartu tes. Nanti ketika teman-teman lolos pada tahap seleksi CBT, teman-teman akan mendapatkan kartu tes dalam wawancara. Di situ juga ada ketentuan durasi, jadwal, dan lain sebagainya. Membaca dengan teliti dan mengikuti tata tertibnya. Yang ketiga, tes lisan dan wawancara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadi menggunakan device teman-teman, baik itu laptop, HP, Android, dan lainnya. Selanjutnya, pastikan terlebih dahulu telah menginstal aplikasi Zoom pada perangkat yang akan digunakan saat tes. Jangan hindari, teman-teman, hindari sekalian ketika mau wawancara di situ baru mendownload aplikasi Zoom-nya. Jadi teman-teman udah pastikan di device perangkatnya yang akan digunakan udah mendownload aplikasi Zoom-nya. Selanjutnya, sebelum mengikuti tes, peserta harap memastikan perangkat yang akan digunakan, ketersediaan baterainya, perangkat maupun sumber listriknya, paket data, dan juga jaringan internet yang stabil dan tidak mengalami gangguan jaringan, lokasi yang nyaman, dan juga mendukung stabilitas jaringan internet. Jadi jangan sampai susah jaringan teman-teman, soalnya tidak ada ujian susulan seperti itu. Terus selanjutnya, peserta masuk aplikasi 30 menit sebelum jadwal seleksi masing-masing. Hindari keterlambatan ya teman-teman. Selanjutnya, selama tes lisan dan wawancara berlangsung, peserta wajib menyalakan video dan juga audionya. Selanjutnya, pastikan tampilan wajah di layar dan suara terdengar dengan jelas. Tidak diperkenankan berada dalam ruangan yang gelap dan bising. Agar dapat mendukung suara dan juga peserta disarankan menggunakan headset, baik itu handset dan juga handphone perangkat lainnya pendukung untuk mendengarkan dengan seksama. Oke, yang selanjutnya ini juga tetap tentang tata tertib ya. Yang ke-9 itu ada peserta akan dites membaca dan memahami kitab kuning. Hanya salah satu makro dari tadi, pilihan 3 ya, tafsir Jalalain, Fathul Qorib, dan juga Bulughul Maram, yang ditentukan oleh penguji serta materi wawasan kebangsaannya. Terus selanjutnya, peserta pada jurusan tertentu akan mendapatkan materi tambahan berupa tes tahfiz Quran sesuai dengan persyaratan khususnya yang tadi saya jelaskan, serta tes pedalaman akademik dan atau tes psikologi sesuai dengan ketentuan tambahan perguruan tinggi mitranya. Yang ke-11, santri tidak mengikuti tes pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, serta tidak ada tes susulan. Nah, ya, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada tes susulan, baik itu lupa jadwalnya, baik itu susah jaringan dan lain sebagainya. Hindari semua ya teman-teman, karena tidak ada namanya tes susulan pada hari dan tanggal lain yang telah ditentukan. Selanjutnya, setiap sesi tes, peserta akan dites secara berkelompok sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti teman-teman itu ada tentang timelinenya itu di hari apa. Nanti teman-teman akan masuk bracket room, itu sesuai dengan materinya. Nanti teman-teman akan masuk ke room kitab kuning, room wawasan kebangsaan, dan materi-materi selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, format waktu jadwal tes menggunakan zona waktu Indonesia Barat, menggunakan WIB ya. Peserta harap menyesuaikan dengan zona WIB. Dan yang terakhir, saat mengikuti tes lisan dan wawancara online, peserta wajib menuliskan nama pada aplikasi Zoom dengan format yang telah ditentukan di kartu tes teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah sedikit pengalaman aku dalam mengikuti tes seleksi PBSB. Yang pertama pastinya meminta restu orang tua dan doa orang tua sebagai pengiring langkah kita ya teman-teman.
Yang kedua pastinya berusaha dan juga berdoa. Dan juga yang ketiga tuh siapkan mental. Teman-teman harus relax, harus optimis, jangan ada pesimisnya gimana-gimana karena apa yang Anda pikirkan itu yang bakal akan terjadi nantinya. Dan yang terakhir pasti selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Mungkin itu ya teman-teman.